Bertahan hidup 100 hari di Minecraft Hardcore, tapi Diamond Only, dimana kita harus bermain di mode Hard dan hanya memiliki satu nyawa saja. Itu artinya jika kita mati maka semuanya akan berakhir, tidak ada spawn dan dunia kita akan dihapuskan. Aku menghabiskan 33 jam bermain di dunia nyata dan 4 hari untuk mengedit video ini. Jadi satu klik tombol subscribe dari kalian sangat berarti bagiku. Aku tidak yakin seberapa susah atau seberapa mudah tantangan ini. Terlebih ini adalah Diamond Only yang dimana hanya ada dataran flat dan tentunya ada banyak slime di sini. Itu artinya kita akan selalu diganggu oleh slime itu. Dan jika kita terus terkena slime itu akan membuat kita mati juga. Di 100 hari ini aku mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama aku akan menemukan yang namanya Netherite Armor, dan yang kedua aku juga akan membangun desa di sini, dan yang ketiga tentunya bertahan hidup selama 100 hari. Jadi inilah kisahku bertahan hidup 100 hari di mode hardcore tapi Diamond Only. Di hari pertama aku spawn entah di mana, yang jelas aku berada di negeri sultan yang penuh dengan diamond dan datar seperti pantat SpongeBob. Karena aku melihat diamond yang sangat banyak di sini, aku mencoba mukulnya seperti salam dari Binjai. Tapi di sini aku tidak mendapatkan apa-apa. Karena aku nggak tahu harus ngapain, aku berjalan saja menuju ke timur untuk mencari matahari yang kotak itu. Sampai akhirnya aku melihat ada desa yang harus kita rampok isi rumahnya. Sesampainya aku di sana, aku ingat lagi salam dari Binjai. Kalau memukul pohon pisang akan membuat terkenal, dan aku memilih memukul pohon yang lebih kuat agar aku lebih terkenal darinya. Selain itu, aku ingat kalau bertamu harus sopan, dan aku pun langsung masuk ke setiap kamar desa itu tanpa harus permisi. Dan mengambil semua haybel yang ada di desa agar penduduk di sini kelaparan tentunya. Aku juga tidak lupa membuat crafting table, lalu membuat stick dan mengubah haybel menjadi roti. Aku juga membuat wooden pickaxe untuk merusak rumah yang ada di sini. Karena aku orangnya cepat bosan, aku mengganti wooden pickaxe-ku menjadi stone pickaxe dan membuat pedang juga. Selanjutnya aku memberikan wooden pickaxe-ku kepada babi yang ada di sana agar ia bisa menggali diamond. Dan selanjutnya aku menemukan Squidward yang sedang jalan-jalan, dan aku langsung menumpukkan kayu lalu memukul kepalanya dengan kayu. Dan ia pun marah. Karena aku tidak suka dengan orang pemarah, terpaksa aku tidurkan saja agar tidak marah lagi kan ya guys ya. Di saat dia tertidur, ia meninggalkan bunga untukku dan iron. Dan segera aku ambil lalu membuat iron pickaxe. Dan setelah mempunyai iron pickaxe, tentunya aku menggali banyak diamond. Setelah mendapatkan banyak diamond, aku mengubahnya menjadi diamond chestplate, diamond helmet, diamond boots, dan diamond legging. Selain itu aku juga membuat diamond pickaxe, pedang diamond, dan kapak diamond. Dan aku pun mempunyai full diamond armor di hari pertama ini. Memang sangat mudah mendapatkan diamond armor di negeri sultan ini. Dikarenakan matahari mulai terbenam, aku pun membangunkan villager untuk menjagaku saat tertidur. Di keesokan paginya, aku pun terbangun dan melanjutkan tugasku di desa ini, yaitu mengambil semua sumber makanan dan membiarkan para villager kelaparan di sini. Selain sumber makanan, aku juga mengambil semua sisa haybel yang ada di sini dan menebang semua pohonnya agar tidak mendapatkan buah dari pohon. Dan tidak lupa juga aku mengambil semua isi chestnya. Dan selanjutnya aku melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan aku melihat slime yang sedang bosan melakukan tugasnya di Minecraft. Ia menceburi dirinya ke dalam lava. Karena aku kasihan, aku memberikan persembahan terakhir untuknya. Setelah berjalan lumayan jauh, aku malah menemukan rumah si tukang jamret. Di sini aku ingin merampok hasil jamretannya, dan aku langsung membuat shield
lalu menerobos pertahanan si tukang jamret itu. Setelah aku masuk ke dalam istananya, aku menutup setiap lubang yang ada. Dan setelah itu aku naik, ternyata di atas aku melihat ada sepasang tukang jamret. Dan aku pun berdiri di depan salah satu darinya, agar si tukang jamret satunya menusuk pantat pasangannya itu. Sampai akhirnya ia menusuk pasangannya hingga masuk ke dalam, sampai pasangannya itu meninggal. Karena aku kesal, aku langsung menaboknya hingga pingsan lalu naik mengambil isi chestnya. Dan setelah aku periksa, ternyata isinya nggak terlalu bagus. Dan setelah aku melihat ke bawah, ternyata geng mereka sudah berkumpul untuk mengeroyok aku. Dan aku pun langsung ke bawah dan lari dari kejaran mereka. Karena aku bermain kejar-kejaran dengan tukang jamret itu, aku pun kelelahan dan memilih tidur di dataran yang sangat luas ini. Dan di keesokan harinya, aku ketemu dengan desa yang kedua. Seperti biasa, aku di situ mengambil semua hebel dan mengambil semua isi chest yang ada di desa ini. Setelah itu, aku juga memukul kepala Squidward agar mendapatkan iron lagi. Dan aku gunakan untuk membuat ember dan mengambil lava untuk membakar slime yang menggangguku nanti. Dan gak jauh berjalan dari desa yang kedua, aku menemukan ruin portal. Dan aku pun mengambil gold block dan isi chestnya. Tapi isi chestnya hanya berisi obsidian dan golden armor. Karena aku sudah mempunyai diamond armor, aku pun tidak mengambil armor di sana. Terlebih ada armor yang berisi brush of finishing. Dan setelah berjalan lagi dan lagi, aku menemukan desa yang ketiga. Seperti biasa, aku mengambil isi chestnya dan melawan iron golem. Karena aku ditabok oleh iron golem, aku pun marah dan membalasnya dengan panasnya api cemburu. Karena hari sudah mulai gelap, aku pun memilih menginap di desa ini dulu. Dan di keesokan paginya, aku melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor negeri sultan ini. Dan sampai akhirnya aku menemukan desa lagi. Namun setelah aku dekati, aku melihat desa ini terkena wabah zombie. Semua penduduknya di sini berubah menjadi zombie dan rumah-rumahnya penuh dengan jaring laba-laba. Dan aku pun memilih meninggalkan desa itu dan sampai akhirnya aku menemukan desa lagi. Dan aku pun langsung masuk ke dalam salah satu rumah di desa itu dan tentunya mengambil isi chestnya. Dan di saat keluar aku malah dijaga sama slime dan terpaksa aku membuat slime panggang. Dan karena hari sudah mulai gelap, aku memilih menginap di desa ini. Dan di keesokan paginya setelah aku meninggalkan desa yang terakhir, aku melihat ruin portal lagi. Dan selain itu aku menemukan rumah tukang jamret yang kedua. Seperti biasa aku buka isi chestnya, ternyata isinya golden apple dan golden carrot. Dan selain itu ada juga fire charge. Itu artinya aku bisa membuat portal nantinya tanpa harus mencari flint di dunia sultan ini. Ya, karena di sini adalah dunia sultan yang penuh diamond, pasti sangat tidak mungkin aku menemukan pasir untuk mendapatkan flint. Dan aku pun menerobos masuk ke dalam rumah tukang begal itu. Dan tentunya membuka isi chestnya. Ya, isi chestnya lumayan bagus karena ada smithing template juga, yang dimana nanti akan aku gunakan untuk membuat variasi di warna armorku. Karena aku sangat kesal dengan tukang jamret ini, aku membakar semua rumahnya, lalu kabur dengan cara melompat. Setelah kabur, aku juga mengambil obsidian di ruin portal sebelumnya, lalu ke desa sebelumnya mengambil isi chestnya, dan menginap lagi di desa itu. Dan di keesokan harinya aku melihat iron golem yang melakukan pertunjukan. Dan setelah aku melanjutkan perjalanan, aku menemukan ruin portal lagi. Dan gak jauh dari sana, aku juga melihat desa untuk kesekian kalinya. Ya, seperti biasa aku mau ngambil isi chest di ruin portal itu dan mengambil gold block dan pergi ke desa yang ada di dekat sana.
Sesampainya aku di desa, aku membangun portal dan menyimpan barang-barangku di tower tertinggi di desa ini. Selain itu, aku juga membuat yang namanya pabrik batu atau stone generator, karena aku akan membuat desa ini memiliki dinding yang tinggi dan membuat perubahan di desa ini. Setelah stone generatorku jadi, aku pun AFK sebentar untuk mengumpulkan batu. Singkat cerita, setelah aku mendapatkan batu yang sangat banyak, aku pun mengubahnya menjadi furnace dan membakar kayu untuk mendapatkan charcoal, dan membakar batu juga untuk aku jadikan tekstur nantinya. Sambil menunggu charcoal dan batu yang dibakar, aku pun membuat dinding ini. Let's go! Nah, akhirnya aku sudah selesai membuat dinding di desa ini, dan masih banyak lagi yang akan aku rubah nantinya. Dan yang akan aku rubah sekarang yaitu kebun yang berada di pojok dindingku itu menjadi villager breeder. Let's go! Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now. Nah, akhirnya villager breederku sudah selesai. Tinggal aku kasih hiasan saja nantinya. Dan dua villagerku yang di dalam itu akan selalu memproduksi generasi baru, dan desa ini akan semakin banyak populasinya. Karena aku ingin mempunyai peternakan di desa ini, aku pun langsung membuatkan kandang. Let's go! It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it. Dan inilah hasilnya guys, kandang dan villager breederku. Villager breederku sudah aku berikan hiasan sedikit, namun aku belum menambahkan hiasan di kandangku ini. When you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things. Tapi aku ingin mempunyai yang namanya kebun untuk nanti aku jadikan bahan makanan untuk binatangku nanti. Let's go! I never
Nah, hasilnya seperti ini. Di lantai paling bawah aku menanam gandum karena aku akan memelihara domba dan sapi. Dan di bagian atas aku menanam wortel dan kentang yang nanti akan aku berikan kepada babi. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan 2 sapi dan domba. Sekarang waktunya aku membawanya ke dalam kandangnya. Oke, sekarang aku sudah mempunyai 2 sapi dan 1 ekor anaknya dan 2 ekor domba. Walaupun anaknya tidak mirip dengan orang tuanya guys ya. Dan selanjutnya aku jalan-jalan ke Nether karena aku ingin tahu kalau aku ke Nether spawnnya di bioma mana. Dan setelah aku sampai, aku malah kaget. Kenapa ada banyak binatang dan villagerku di sini? Dan aku pun kembali ke overworld dan hanya bisa menyelamatkan 1 domba. Karena aku tidak ingin villagerku semuanya masuk ke Nether, aku juga menutup portalku. Dan aku pun kembali ke Nether untuk jalan-jalan. Aku juga membuat jembatan lurus dengan menyambungkan blok. Sampai akhirnya aku menemukan dinding yang sangat besar. Dan iya, ini adalah istana para babi. Karena aku mempunyai misi mendapatkan netherite armor, aku harus masuk ke dalamnya. Dan aku menumpukan blok untuk mencari puncak di istana ini. Dan aku akan menyelinap dari atas istana ini. Dan sampai akhirnya aku berada di atas istana dan menyiramkan lava ke setiap piglin yang berjaga. Sampai akhirnya aku berhasil membuka chest yang pertama yang isinya tidak ada yang bagus. Dan aku melakukan hal yang sama sampai aku berhasil membuka chest yang kedua. Isinya lumayan bagus, namun smithing template yang aku cari bukan smithing template yang ada di chest ini. Dan di chest yang ketiga hanya ada golden apple dan iron block. Dan aku melanjutkan perjalanan sampai menemukan 2 gold block. Namun di saat mengambil gold block yang ada di bawah ini, aku selalu memblokir jalan dengan menumpukkan blok. Setelah mengambil gold block, aku melanjutkan perjalanan. Dan iya, aku melihat harta karun para babi yang berada di dasar istana. Tentunya mengambil itu bukanlah hal yang mudah. Pastinya harta karun babi ini dijaga oleh para babi yang ganas. Selain itu, aku harus hati-hati juga karena ini adalah mode hardcore. Sekalinya salah, aku pasti akan game over. Dan sesampainya aku mendekati gold block itu, aku melihat di sekelilingku. Dan iya, sangat banyak penjaga babi di sini. Dan aku pun memberanikan diri untuk turun. Dan tidak lupa juga, aku selalu memandikan lava para babi yang ada di bawahku. Dan akhirnya aku tepat berada di dalam tumpukan emas. Dan setelah aku membuka chest yang ada di sana, aku menemukan smithing template yang aku cari. Selain itu, ada netherite ingot di dalamnya. Dan setelah mengambil semua kekayaan para babi, aku pun kembali ke atas dan ke overworld untuk menyimpan barang bawaanku. Setelah mengambil beberapa kasur dan menyimpan barang berharga lainnya, aku kembali ke nether untuk mencari enchant debris. Belum terlalu dalam aku menggali, aku meledakkan 1 kasur dan berhasil menemukan 3 enchant debris. Aku di sini perlu mencari 7 enchant debris lagi untuk membuat yang namanya full netherite armor. Karena aku sudah memiliki 2 netherite ingot dan 1 enchant debris di overworld. Dan di saat menggali lurus, lagi dan lagi aku mendapatkan 3 enchant debris lagi. Nah, singkat cerita, kalian bisa melihat seberapa banyak aku melakukan street mining. Akhirnya aku mendapatkan 7 enchant debris. Aku pun kembali ke overworld dan membakar semua enchant debris dan tentunya menggandakan smithing template. Lalu mengupgrade armorku menjadi netherite chestplate, netherite legging, netherite boots, dan netherite helmet. Dan akhirnya aku sudah mempunyai full netherite armor di malam hari ini. Dan selanjutnya aku akan membuat perubahan yang sangat banyak pada desa ini. Mungkin aku akan menayangkannya dengan mempercepat video. Karena ini akan membosankan guys. Karena aku harus menambang semua diamond yang ada di sini dan membuat diamond block untuk rumahku nanti. Dan selain itu, aku harus berkeliling lagi untuk mencari desa yang akan aku cari dirtnya sebanyak mungkin. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja let's go. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Oke, singkat cerita, sekarang ini adalah hari ke-99 guys. Dan di hari ke-99 ini aku sudah selesai membuat pintu gerbang desa ini guys ya. Dan membuat sedikit variasi terhadap dindingnya di sini. Nah, ini ngapain coba ini? Aduh, ya anggap aja itu penjaga dari desa ini guys ya. Dan di sini aku sengaja menutup gerbang dari desa ini guys. Tujuannya agar apa sih namanya, slime-slime yang di luar itu tidak masuk ke dalam desa ini juga guys. Dan selain itu aku juga punya yang namanya villager pemantau desa ini. Nah, itu dia bakalan selalu ada di atas dan tidak akan turun guys ya. Dan aku juga menambahkan sedikit tekstur rumput-rumput di halaman desa ini guys. Tujuannya agar sedikit kelihatan natural. Dan ada banyak pohon juga. Tujuannya agar asri aja sih kelihatan desa ini. Dan selain itu aku juga sudah mempunyai yang namanya babi ya, walaupun masih single guys ya, belum punya pasangan. Dan di sini ini pengurus domba-dombaku ini guys ya. Nah, di sini aku sudah banyak mencukur bulu domba. Selain itu sapi juga aku tidak lupa memberikan pakannya juga guys ya. Dan aku juga punya yang namanya binatang apa ini? Kenapa di sini coba spawnnya guys ya? Oke, sekarang kita lihat ke mana lagi guys ya. Nah, di sini aku sudah mengganti halamannya ini dengan rumput guys ya. Ya, kalian jangan tanya lagi kalau kalian lihat dari ceritanya dari awal. Ini lama banget guys pengerjaannya guys. Aku harus mencari dirt di desa lainnya juga guys untuk mengganti semua diamond di sini menjadi dirt. Dan di sini aku juga tidak lupa untuk selalu memanen dan menanam kembali dan kebun-kebunku ini guys ya. Oke, di sini kita bisa lihat dan ini matahari sudah mulai terbenam guys. Dan hari 100 akan mulai tiba. Dan aku akan tertidur agar besok kita bisa menyambut hari ke 100.
Dan oke, ini adalah hari ke-100 guys ya, tepat hari ke-100. Dan inilah perjalananku di hari ke-100 di Diamond Only ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini dan menonton sampai akhir video Diamond Only ini. Dan mungkin dari kalian yang mempunyai ide untuk video selanjutnya aku harus ngapain, silahkan komentar di bawah guys ya. Dan thank you sampai sejauh ini. Dan apalagi untuk kalian yang tidak skip video ini, dan aku sangat appreciate itu. Dan thank you for watching and see you next my video guys.